Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Putri Meheni dengan NIM 21016107. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Yang pertama yaitu bahasa penyiar. Salah satu peristiwa kebahasaan yang sering kita dengar di media elektronik adalah bahasa penyiar radio. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badudu, bahwa radio selain sebagai sarana penyampaian informasi dan penyebar luasan ilmu pengetahuan, juga dapat berlaku sebagai penghibur. Berdasarkan sifat radio yang auditif, maka penyiar radio sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, kalimat-kalimat yang ringkas, susunan-susunan kalimat yang logis, dan bergaya obrolan. Apabila dikaitkan dengan penggunaan bahasa, maka bahasa yang digunakan oleh penyiar radio tentu saja tergantung pada sifat acara yang diasuhnya. Dalam mengantarkan acara musik, misalnya penyiar harus membawa suasana rileks. Hal ini dimaksudkan untuk menggiring pendengar menjadi akrab dan bersahabat. Namun, tumpang tindih dan bercampur aduk dalam menggunakan bahasa sering terjadi, sehingga campur kode, alih kode, atau penggunaan bahasa formal tidak terhindarkan. Berikut yaitu langkah-langkah membaca berita. Teknik-teknik dalam membaca teks berita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu artikulasi atau pelafalan. Artikulasi merupakan perubahan rongga dan ruang di dalam saluran suara dengan tujuan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Dalam membacakan teks berita, artikulasi atau pelafalan yang digunakan harus jelas agar informasi yang disampaikan juga terdengar dengan jelas. Selanjutnya yaitu ada intonasi. Intonasi merupakan hal yang berhubungan dengan naik turunnya suara atau adanya penekanan dalam suara. Intonasi yang digunakan harus tepat sesuai dengan kalimat berita yang disampaikan. Selanjutnya yaitu penjedaan. Penjedaan merupakan kegiatan berhenti sejenak untuk mengatur nafas saat membaca teks berita. Kegiatan berhenti sejenak atau pemberhentian tersebut tidak bisa dilakukan di sembarangan tempat atau bagian kalimat. Ada bagian-bagian tertentu dalam kalimat yang bisa dilakukan penjedaan. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah membaca berita, yaitu sikap atau gestur. Membaca teks berita tidak hanya sebatas tentang cara membacakan teks berita, tetapi juga bagaimana sikap tubuh atau gestur pada saat membaca teks berita. Pembaca berita harus duduk dengan tegak dan pandangan fokus ke depan. Sesekali menunduk diperbolehkan untuk melihat teks berita, tetapi tidak boleh terlalu lama, sekitar 3 detik saja. Memahami isi teks berita. Seorang pembaca berita harus memahami isi dari teks berita dengan baik dan menyeluruh. Sebelum proses membaca berita, sebaiknya pembaca sudah mempelajari isi teks berita tersebut dengan baik. Memperhatikan volume suara dan faktor pendukung lainnya. Volume suara dalam membaca teks berita harus diatur dengan baik, sehingga bisa jelas terdengar. Pembaca teks berita juga harus memperhatikan faktor pendukung lainnya dalam membaca teks berita. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.